Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik 3, demonstrasi kontekstual yang merupakan lanjutan dari hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami, perkenalkan kami dari kelompok PPL di SMK Negeri 3 Klaten dengan Guru Pamong Ibu Istiqomah. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Sarah Izzatunisa dengan NIM 24080913005. Yang kedua ada Tiara Puspita Dewi dengan NIM 24080913006. Dan saya Tina Putri Alfiana dengan NIM 24080913007. Dan yang terakhir, Tian Kintan Nurmila dengan NIM 24080913008. Pada hasil diskusi kami membahas mengenai strategi dalam implementasi pembelajaran diferensiasi dalam praktik di dunia pendidikan yang telah dilakukan oleh beberapa guru penggerak. Nah, pada kali ini kami mengundang beberapa guru penggerak dari sekolah inklusi ataupun sekolah penggerak yang diantaranya yaitu ada Ibu Herinovis Damayanti SSI MPD yang merupakan guru matematika SMA Negeri 1 Klaten. Yang kedua ada Bapak Sriyono MPD, guru matematika SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Yang ketiga ada Bapak Yunan Mumtaz, yang merupakan Kepala Sekolah SD Devastu Klaten. Dan yang terakhir ada Pak Agung Widodo SPD, yang merupakan Kepala Sekolah SD IT Al-Furqon. Nah, untuk yang pertama, hasil dari penyampaian Ibu Herinovis Damayanti SSI MPD yang merupakan guru matematika SMA Negeri 1 Klaten, Ibu Novis telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif pada awal pembelajaran. Di SMA Negeri 1 Klaten, menerapkan penilaian kognitif dengan mengukur kemampuan peserta didik terhadap materi sebelumnya. Sedangkan untuk penilaian non-kognitif diserahkan kepada guru BK untuk menilai aspek sosial emosional peserta. Nah, kemudian pada kegiatan pembelajarannya, Ibu Novis menerapkan 3 aspek berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, pada diferensiasi konten, yaitu dengan membebaskan peserta didik untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Ibu Novis telah menyediakan berbagai sumber, di antaranya buku paket, YouTube, Flipbook, dan juga Storyline. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, yaitu dengan menggunakan 3 jenis LKPD yang dibedakan berdasarkan level kognitif peserta didik. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk, yaitu membebaskan peserta didik untuk menyajikan tugas dengan berbagai produk seperti Canva, PPT, poster, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk guru penggerak selanjutnya yaitu Bapak Sriyono MPD, guru matematika di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Pak Sriyono telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya karena telah menyadari bahwa setiap peserta didik itu beragam atau unik. SMA Muhammadiyah 1 Klaten sendiri telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelas, yaitu kelas bio atau bakat istimewa olahraga, lalu kelas tahfidz, kelas reguler, dan juga kelas khusus. Adapun pada proses pembelajarannya, Pak Sriyono telah menerapkan berbagai macam asesmen, yaitu yang pertama asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen kognitif dilakukan melalui pretest dengan materi prasyarat, sedangkan asesmen non-kognitif, SMA Muhammadiyah 1 Klaten bekerja sama dengan Hello Bakat untuk menilai gaya belajar, minat bakat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan untuk menilai sejauh mana ketercapaian pemahaman peserta didik. Biasanya penilaian ini tidak langsung dituangkan dalam angka,
tetapi hanya sebagai identifikasi kekurangan peserta didik. Lalu yang terakhir ada asesmen sumatif. Asesmen ini digunakan untuk menentukan hasil akhir, apakah peserta didik perlu melakukan remedial atau pengayaan. Untuk pembicara yang ketiga, ada Bapak Yunan Mumtaz, Sarjana Teknik, selaku Kepala Sekolah SD Devastu Klaten. SD Devastu Klaten merupakan sekolah umum yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun begitu, Pak Yunan telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk menilai kesiapan belajar, kemampuan awal, bakat dan minat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, juga dilakukan observasi kesiapan belajar dalam hal verbal, kemandirian, motorik, dan kognitifnya. Beliau mengatakan bahwa peserta didik pada SD Devastu Klaten kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik, sehingga guru menyesuaikan dengan memberikan ice breaking dalam pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak diterapkan pada semua materi, namun hanya pada materi esensial saja. Penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah ini menggunakan metode experiential learning, di mana peserta didik diajak untuk mengamati langsung di lapangan, seperti mengamati kegiatan jual beli di pasar, mengamati ekosistem sawah, mengukur panjang daun di kebun, membedah ikan untuk melihat anatominya, mengamati kebun buah, dan sebagainya. Adapun tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dari pihak guru yang kesulitan membagi waktu dan harus memiliki idealisme dan tekad yang tinggi. Untuk narasumber yang selanjutnya yaitu Pak Agung Widodo, Kepala Sekolah SDIT Al-Furqon. Beliau menyampaikan bahwa sekolah SDIT Al-Furqon merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yaitu pada tahun 2020 yang telah menerapkan kurikulum merdeka dan telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif. Setiap guru harus memiliki data-data peserta didik mulai dari gaya belajar, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Untuk asesmen diagnostik kognitif, guru memberikan soal dengan materi kelas di bawahnya. Pembelajaran diferensiasi yang diterapkan yaitu yang pertama, diferensiasi proses terlihat dari pemberian soal yang berbeda sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Yang kedua, diferensiasi konten terlihat dari pemberian materi dengan cara yang berbeda, yaitu teks biasa dan teks multimoda atau gabungan teks dengan gambar. Yang ketiga, yaitu diferensiasi lingkungan belajar dengan pemberian nama kelas dengan nama sahabat Nabi dan pembiasaan yel-yel di setiap paginya. Nah, berikut untuk dokumentasi terkait diskusi mengenai strategi dalam implementasi pembelajaran diferensiasi dalam praktik di dunia pendidikan yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin cukup itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.